Tembling TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin di mana saja Anda berada, bertemu kembali dengan saya dalam kajian tafsir yang diasuh oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta. Dalam pertemuan ini judul kita tantangan terhadap orang yang meragukan Al-Qur'an. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil muttaqin. Kaum muslimin, ayat ini dengan tegas memberikan tantangan kepada orang-orang yang meragukan kewahyuan Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raib, jika kamu meragukan, jika kamu benar-benar merasa ragu, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mislih, maka buat kamulah satu surat yang sama dengan Al-Qur'an itu. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah para syuhada kamu, penolong-penolong kamu, para ahli-ahli kamu, min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu memang benar-benar benar. Ini menunjukkan bahwa ada keraguan dari orang-orang Makkah ketika itu. Ketika Nabi datang memproklamirkannya sebagai Nabi dan Rasul yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir Makkah, orang-orang jahiliyah menolak kedatangan Rasul, menolak risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menuduh Nabi sebagai seorang peracau, orang yang mengigau, orang yang terlena dengan kehebatan cerita-cerita masa lalu, sehingga mereka menyebut Al-Qur'an itu sebagai asatirul awwalin, sebagai dongeng cerita-cerita masa lalu, atau mereka menyebut Nabi itu sebagai seorang yang terpukau dengan sihir, atau mereka juga menyebut bahwa Muhammad SAW seorang yang gila. Tantangan ini atau sikap orang-orang kafir yang menolak kebenaran Al-Qur'an ini kemudian mendapat tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kamu ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, buat satu surat saja. Di dalam ayat yang lain, Allah pernah juga memberikan tantangan membuat satu Al-Qur'an. Kalau tidak bisa buat satu, ada ayat yang lain menyebut buat 10 surat. Kalau tidak bisa, ayat ini menantang dengan satu surat. Dan untuk itu kemudian Allah mempersilahkan manusia memanggil para ahli-ahli, buat seminar, simposium, workshop, atau segala macam. Kumpulkan ahli-ahli itu untuk membuat satu surat dari Al-Qur'an. Kalau kamu memang benar-benar merasa benar sikap menolak kebenaran Al-Qur'an itu. Lalu kemudian pada ayat 24 Allah menegaskan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, maka jika kamu belum melakukannya dan pasti tidak dapat melakukannya,
fattaqun nar, maka takutlah kamu terhadap api neraka, allati yang waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, uiddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang yang kafir. Ayat 24 ini secara tegas menyebutkan bahwa sebetulnya manusia pasti tidak sanggup dan tidak mampu untuk membuat tandingan satu surat Al-Quran itu. Dan lalu kemudian ada tanzir yang disebutkan ada api neraka yang bahan bakunya adalah manusia dan batu yang tidak percaya terhadap kebenaran Al-Quran. Dan fasilah ayat ini menyebutkan uiddat lil kafirin, neraka itu disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Itu berarti dengan bahasa sastra yang sangat tinggi pada ayat 24 ini, Allah menyatakan orang-orang yang menolak kebenaran Al-Quran itu adalah orang-orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.